Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Sejak kecil ia dikenal cerdas dan bijaksana. Allah telah memilihnya sebagai seorang nabi dan juga seorang raja, mewarisi kekuasaan ayahnya atas kerajaan Bani Israel. Namun, Allah tidak hanya memberikan Nabi Sulaiman kekuasaan atas manusia, tetapi juga kekuasaan atas jin, binatang, dan angin. Ia bisa memahami bahasa binatang dan segala makhluk tunduk atas perintahnya. Kebijakan Nabi Sulaiman. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman memutuskan perselisihan antara dua wanita yang mengklaim seorang bayi. Kedua wanita itu datang kepadanya, masing-masing mengatakan bahwa bayi itu adalah anaknya. Dengan bijaksananya Nabi Sulaiman berkata, "Bawalah pedang, aku akan membelah bayi ini menjadi dua, masing-masing mendapatkan separuh." Mendengar itu, salah satu wanita segera berkata, "Jangan lakukan itu, berikan bayi itu padanya." Namun wanita yang lain tetap tenang. Nabi Sulaiman segera mengetahui bahwa wanita pertama adalah ibu kandung bayi itu, karena hanya seorang ibu yang rela kehilangan anaknya demi keselamatannya. Dengan bijak, ia menyerahkan bayi itu kepada wanita yang benar. Kerajaan yang luar biasa. Kerajaan Nabi Sulaiman tidak seperti kerajaan biasa. Ia memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Mereka semua patuh kepada perintahnya. Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat yang memungkinkan dirinya berbicara dengan binatang. Dalam suatu perjalanan, ia bersama pasukannya melewati sebuah lembah semut. Seekor semut kecil memberi peringatan kepada kawannya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya." Sementara mereka tidak menyadari. Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu dan berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi." Pertemuan dengan Ratu Balqis. Salah satu kisah terbesar dalam hidup Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis, penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman mendengar tentang Ratu Balqis dari burung hudhud, yang melaporkan bahwa Ratu Balqis dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman menulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah menerima surat itu, Ratu Balqis memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya dalam sekejap. Ketika Ratu Balqis tiba, ia kagum melihat keajaiban itu dan akhirnya beriman kepada Allah. Kekuatan Nabi Sulaiman atas jin. Nabi Sulaiman juga dikenal karena kemampuannya mengendalikan jin. Jin-jin tersebut diperintahkannya untuk membangun istana megah, menggali tambang, dan membuat berbagai alat dari logam. Namun, ia tidak menyukai kesombongan dan kejahatan dari para jin. Jika ada yang melanggar, mereka akan dihukum dengan keras. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah istananya yang terbuat dari kaca bening, sehingga ketika seseorang berjalan di atasnya, mereka merasa seperti berjalan di atas air. Ratu Balqis sendiri hampir terkecoh ketika pertama kali melangkah ke dalam istana itu. Akhir kehidupan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Allah merahasiakan kematiannya dari jin yang sedang bekerja. Jin-jin itu baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat ketika tongkatnya dimakan oleh rayap dan tubuhnya roboh ke tanah. Dengan kejadian itu, jin-jin sadar bahwa mereka tidak tahu hal-hal gaib seperti yang mereka sangka. Kisah tentang Nabi Sulaiman mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, keadilan, dan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar,
Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesombongan.